Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perdagangan internasional. Tahukah kalian kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan internasional? Kegiatan perdagangan internasional berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor baik barang maupun jasa. Pengertian perdagangan internasional adalah sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud di sini bisa berupa perorangan, yaitu individu dengan individu atau bisa juga antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara yang lain. Adapun faktor yang mendorong perdagangan internasional diantaranya yang pertama kebutuhan negara dan masyarakat. Jadi biasanya suatu negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan barang atau jasa yang dibutuhkan negara tersebut dan masyarakatnya, sehingga kegiatan perdagangan internasional merupakan suatu peluang yang bisa dimanfaatkan untuk bisa memenuhi semua kebutuhan negara dan masyarakat tersebut. Faktor pendorong yang kedua diantaranya karena perbedaan sumber daya alam. Jadi, letak geografis suatu negara mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara tersebut. Contohnya, Indonesia. Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah, diantaranya jahe, cengkeh, kayu manis, dan lain-lain. Australia terkenal sebagai negara penghasil hewan ternak, diantaranya sapi. Kemudian faktor pendorong yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi di era persaingan kualitas barang dan jasa, maka kualitas sumber daya manusia pun juga harus ditingkatkan supaya tidak kalah dengan kompetitor-kompetitor yang lain dalam menghasilkan barang maupun jasa. Faktor pendorong yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Jadi dengan perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari kegiatan ekspor. Faktor pendorong yang berikutnya diantaranya perluasan target pasar. Jadi biasanya ada suatu negara yang memproduksi barangnya secara berlebih, di mana kelebihan yang diproduksi tersebut dijual ke luar negeri dengan cara diekspor, sehingga meningkatkan perluasan pasar. Faktor pendorong yang berikutnya karena perbedaan iklim. Jadi perbedaan iklim menghasilkan sumber daya alam yang berbeda pula antara negara yang satu dengan negara yang lain. Faktor pendorong yang selanjutnya perbedaan selera. Jadi perbedaan selera suatu negara mempengaruhi barang dan jasa yang dikonsumsi. Contohnya negara A penghasil buah dan sayur, sementara negara B penghasil daging. Negara A suka terhadap barang-barang yang berasal dari daging, sementara negara B suka dengan barang-barang yang berasal dari buah dan sayur. Faktor pendorong berikutnya transportasi antar negara, di mana transportasi antar negara yang sudah semakin canggih memberikan peluang untuk bisa mengekspor atau mengimpor barang dari negara yang satu ke negara yang lain. Faktor pendorong berikutnya mencari dukungan dari luar negeri. Jadi kegiatan ekspor dan impor itu bisa digunakan untuk mencari dukungan dari luar negeri, sehingga bisa memperluas
globalisasi ekonomi. Kemudian, faktor penghambat dalam perdagangan internasional itu terjadi karena yang pertama, keamanan suatu negara. Jadi keamanan suatu negara mempengaruhi transaksi dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Jadi ada kebijakan dari pemerintah yang menghambat kegiatan perdagangan internasional, di antaranya adanya larangan impor atau adanya kuota, sehingga mempengaruhi jumlah barang yang masuk ke negara tersebut. Yang selanjutnya, faktor penghambat diantaranya rendahnya sumber daya alam. Jadi, antara negara yang satu dengan negara yang lain, sumber daya alam yang dihasilkan berbeda. Kesuburan tanah itu juga bisa mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan. Faktor penghambat yang berikutnya itu adalah pembatasan impor dan penetapan tarif. Dengan adanya pembatasan impor, maka barang-barang yang masuk ke negara tersebut jumlahnya dibatasi, sehingga konsumen tidak bisa mengkonsumsi barang secara leluasa. Dan juga penetapan tarif. Dengan adanya penetapan tarif, barang-barang impor harganya menjadi lebih mahal. Faktor penghambat yang berikutnya, peraturan politik anti-dumping, di mana anti-dumping itu untuk melindungi produsen lokal sehingga harga dari barang-barang yang dijual oleh produsen lokal itu bisa lebih mahal daripada barang-barang yang diimpor dari negara lain, sehingga upaya pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri diantaranya dengan melakukan politik anti-dumping. Faktor penghambat yang berikutnya, perbedaan mata uang. Jadi, perbedaan mata uang dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional ini, uang dari negara pengimpor itu harus dikonversi menjadi mata uang dari negara pengekspor. Faktor penghambat yang berikutnya, proses pembayaran yang sulit dengan resiko yang besar. Jadi, kegiatan ekspor dan impor biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar. Apabila ini dilakukan dengan pembayaran tunai, maka akan sangat merepotkan sekali, sehingga pembayaran dilakukan dengan cara menerbitkan letter of credit atau pembayaran lainnya. Kemudian kita lanjutkan mengenai manfaat perdagangan internasional. Jadi, manfaat perdagangan internasional diantaranya itu menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang kelima, adanya transfer teknologi modern. Di dalam kegiatan perdagangan internasional tentunya ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari perdagangan internasional itu sendiri diantaranya adanya penghematan biaya produksi. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Yang ketiga, adanya kerjasama antar negara. Yang keempat, dapat meningkatkan sumber penerimaan negara. Dan yang kelima, dapat memperluas lapangan pekerjaan. Adapun kerugian atau kelemahan dari perdagangan internasional diantaranya, yang pertama, ketidakmampuan beradaptasi di pasar global dapat menyebabkan perekonomian negara menjadi terpuruk.
Dan yang selanjutnya, produksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan, seperti itu. Kemudian, di dalam perdagangan internasional tentunya harus ada kebijakan untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional diantaranya ada kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan proteksi, di mana kebijakan perdagangan bebas ini kegiatan ekspor maupun impor bisa dilakukan secara besar-besaran sehingga negara tersebut bisa dengan leluasa melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian kebijakan yang kedua diantaranya adalah kebijakan perdagangan proteksi. Jadi kebijakan untuk melindungi konsumen dan produsen dalam negeri. Di antaranya adanya tarif dan bea masuk. Tarif dan bea masuk itu akan menambah harga untuk barang-barang yang diimpor. Ini tujuannya untuk melindungi produsen dalam negeri supaya barang yang diproduksi atau dijual itu mampu bersaing dengan barang yang diimpor dari luar negeri. Terus yang kedua itu adalah pelarangan impor. Jadi kebijakan pelarangan impor ini dilarang sama sekali melakukan impor barang dari luar negeri. Tujuannya untuk melindungi produsen dalam negeri. Terus yang selanjutnya itu adalah kuota. Kuota yang dimaksud di sini adalah kegiatan ekspor ataupun impor boleh dilakukan, tetapi dengan adanya pembatasan. Untuk kebijakan proteksi yang selanjutnya ada subsidi. Subsidi ini dilakukan untuk melindungi konsumen di dalam negeri. Jadi, pemerintah memberikan bantuan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan produksi sehingga bisa menjual barang dengan harga yang lebih murah kepada konsumen. Dan kebijakan yang terakhir itu adanya dumping. Dumping itu adanya perbedaan harga, di mana bisa menjual barang ke luar negeri lebih murah bila dibanding dengan harga barang tersebut jika dijual di dalam negeri. Demikian kebijakan perdagangan proteksi dalam perdagangan internasional. Sampai di sini pelajaran mengenai materi perdagangan internasional kali ini. Terima kasih, selamat belajar.